Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia berlari tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Pasca berlari takkan terikat waktu. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi walau hidup kadang adil, tapi cinta tapi kita. Terus tertawa walau dunia tak seindah suka. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu, seperti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Putar Pendidikan. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan saya Rida Aprilia Santi, host dalam kegiatan Kopi Sinala 5 pada pagi hari ini. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita telah memasuki semester baru, semester genap, dan Kopi Sinala sudah juga memasuki episode yang kelima. Semoga Bapak Ibu semuanya masih setia dan semangat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program literasi sekolah. Nah, saya harap juga Bapak Ibu sudah memfollow Instagram literasi ya, di literasi.semantarnala. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, tidak lengkap kalau saya tidak membukanya dengan jargon kita, jargon Kopi Sinala. Tentu Bapak Ibu masih ingat ya. Saya ingatkan dulu ya Bapak Ibu, mungkin bisa bersama-sama membuka kameranya, mengangkat jempolnya, nanti saya hitung 1-3, Bapak Ibu bisa menyampaikan seduh kopinya, mari belajar bersama. Sudah siap ya? Saya hitung 1, 2, 3. Seduh kopinya, mari belajar bersama. Wah, nampaknya semangatnya udah 100% ini ya, udah siap-siap dengan kopi atau tehnya di sebelah. Nah, di pagi hari ini, Bapak Ibu, kita sudah melihat penampilan keren dan hebat dari dua siswa kita. Ada Gisela Prisi Fredika Helena Aritona, putri dari Bapak Tonggam Ferdinand Leonardo Aritona. Nah, terima kasih Bapak sudah
melahirkan anak yang bertalenta ya. Dan yang kedua adalah Ananda Gavin Abinaya Nirwasita, putra dari Bapak Sera Sermawanto. Terima kasih Bapak. Nah, penampilan keren lainnya yang tidak kalah seru juga nanti akan kita sajikan, kita tayangkan di Kopi Sinala 5 kali ini. Jadi jangan jangan kemana-mana, stay tune ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai seperti biasa, saya ingin menyapa kepala sekolah kita yang tercinta. Selamat pagi, Bapak Hari Wahyono, SPD MPD. Saya juga ingin menyapa, dan ini merupakan informasi ya, karena saat ini untuk sekolah ketarunaan, sekolah berasrama, itu kami memiliki 2 pengawas. Jadi saya sapa, selamat pagi Ibu Dr. Nini Kristiani, SPD MPD. Dan juga selamat pagi untuk Bapak Agus Haryono, MPD. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin menyapa yang tidak kalah spesial ini. Selamat pagi untuk Bapak Ibu orang tua wali murid SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tenaga kependidikan, pembina, pengasuh, manajemen asrama. Selamat pagi, selamat datang. Selamat ngeteh, ngopi bareng, ngobrol bersama kita di acara Kopi Sinala 5 pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, kenapa Kopi Sinala ini kok di bulan Februari, padahal dulu di bulan Desember yang lalu, kalau nggak salah, November ya yang terakhir kita ketemu, itu moderator menyampaikan sampai jumpa di Kopi Sinala bulan Januari. Nah, kemana Kopi Sinala di bulan Januari? Karena padatnya jadwal pada bulan Januari. Kemarin kan kita ada Dirganala ya, selamat ulang tahun SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur, semoga semakin jaya luar biasa. Jadi karena 1-2 hal padatnya jadwal, akhirnya Kopi Sinala yang kelima kita adakan di awal bulan Februari. Tapi Bapak Ibu, bukankah terkadang menunda temu itu perlu ya, untuk menabung rindu dan menambahkan bumbu saat bertemu. Wow, happy sekali saya pada pagi hari ini. Dapat tepuk tangan ini di sini. Ini tadi sarapan apa kira-kira ya? Jarang-jarang ini. Nah, Bapak Ibu, supaya tidak berlarut-larut dengan gombalan saya tadi, sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, tadi kan saya sudah berpuisi nih. Semalaman saya sudah menyiapkan sebuah pantun spesial untuk Bapak Ibu semua. Jadi jangan lupa dicakepin ya Bapak Ibu ya, minta bantuannya ya. Oke? Oke ya, oke siap. Sabtu pagi pergi ke pasar. Cakep. Perginya bareng mantan pacar. Cakep. Kayaknya nggak ikhlas nih karena ada yang belum punya mantan pacar. Cakep. Selamat pagi warga Semantar. Cakep. Siapkah untuk belajar? Siap. Siap ya, siap 100%. Kalau anak taruna harus siap terus ya. Bapak ibunya juga, gurunya juga semuanya harus siap tentu. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, di episode kali ini itu paling spesial. Kenapa? Karena kita akan mengulas karya spesial, karya istimewa dari anak-anak kita pada tahun pelajaran lalu. Nah, karya ini tidak dapat muncul tanpa inisiasi dan juga pendampingan. Maaf jadi belepotan nih, moderator amatir agak nervous gitu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini berkat pendampingan dan inisiasi dari guru spesial juga. Kalau muridnya spesial, pasti gurunya juga spesial pakai telur ya. Tidak bukan, mari kita sambut bersama Ibu Dwi Fikria. Wah, cantik sekali Ibu pagi hari ini. Nana yang Apa kabarnya Bu Fikri? Alhamdulillah sehat sekali Bu Rida. Nervous ya? Ya nervous sayang. Apalagi habis hujan ditambah dingin gitu ya, tambah tegang. Oke. Nah, Bapak Ibu, Bu Dwi Fikriah ini merupakan guru bahasa Indonesia di SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur ya, Ibu. Nah, tadi saya kan sudah bikin pantun tuh untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya juga ada hadiah spesial buat Bu Fikri. Ada pantun. Ya, saya nanti deg-degan mau mendengar pantun dari Bu Rida. nanti cakepin ya. Ya siap. Oke. Pagi-pagi bersihin rumah. Cakep. Ya semangat dong cakepnya. Bapak Ibu di rumah juga bisa cakepin ya sambil ngadu kopi tehnya ya.
Ulang ya, pagi-pagi bersihin rumah. Cakep. Bersihinnya sambil dengerin musik. Cakep. Sudah hadir bersama kita Ibu Dwi Fikria akan mengulas buku yang dijamin seru dan asyik. Wah, Cakep. boleh dong tepuk tangannya, boleh secara virtual ya Bapak Ibu. Ini agak ribet nih Bu kalau moderator amatir nih buka-buka terus. Supaya tidak berlama-lama lagi, nah langsung saja ya kita ngobrol-ngobrolnya tentang buku Nexus ini sendiri ya Bapak Ibu. Sebelum masuk ke bukunya Bu Fikri, saya tuh sebenarnya penasaran dengan judulnya Ekspedisi. Saya biasanya itu kalau ekspedisi itu kayak paket gitu ya. Oh, paketan. Nah, kenapa sih judulnya kok ekspedisi Nexus? Nah, belepotan kan? Iya, terima kasih Bunda. Ya. Ekspedisi Nexus. Mungkin sebelumnya Nexus ya, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya Nexus atau Nexus bacanya. Yang benar adalah Nexus. Iya, Sudah. karena nggak ada T-nya ya. Iya. Jadi ekspedisi Nexus, kenapa kok ekspedisi Nexus? Bukan karena paketan, bukan. Nah, jadi ekspedisi Nexus ini adalah kumpulan cerpen. Jadi tidak hanya satu cerpen saja, ada kumpulan cerpen. Dan menurut saya primadonanya itu adalah ekspedisi Nexus itu sendiri. Gitu. Dari judul kayaknya eye-catching gitu, ekspedisi Nexus apa sih gitu, orang-orang kan menafsirkannya akhirnya Sangat penasaran ya. apa sih ekspedisi Nexus itu gitu kan. Nah, termasuk Bu Rida akhirnya menafsirkan ekspedisi itu paketan, bukan. Jadi ekspedisi Nexus ini adalah sebuah kumpulan cerpen yang di dalamnya itu ada 6 cerpen. 5 diantaranya itu karya dari SN4, sudah lulus alumni. Iya, tahun kemarin ya. Ya. Kemudian satunya lagi itu dari SN5. Gitu. Nah, daripada saya yang ngasih skill, gimana kalau misalnya saya ngasih beberapa video, satu video aja dulu dari Ada ya Bu ya? Ada. Jadi memang saya ketika diberi kepercayaan untuk mengulas buku ini, saya langsung kepikiran, wah saya pengen kolaborasi nih sama anak kelas 10 untuk mengulas buku ini supaya ketika menyampaikan hari ini orang tua nggak cuma melihat saya tapi lihat karya-karya dari anak-anak juga. Ini sekalian temu kangen ya dengan putra-putrinya. Temu kangen secara virtual. Mungkin bisa diputarkan sebuah sinopsis yang dibuat oleh kelas 10 IPS 2. Oke. Jadi ada video yang sudah dibuat oleh kelas 10 IPS 2, isinya itu tentang sinopsis dari ekspedisi Nexus. Oke, nanti yang menjawab pertanyaan saya tadi ya, ini teman-teman dari tim literasi bisa membantu memutarkan video 10 IPS 2. Silakan. Ada pula ekspedisi Nexus, primadona dari buku ini. Mengambil latar waktu tahun 2040, ekspedisi Nexus menawarkan cerita tentang dunia yang serba canggih di masa depan. Dengan penggabungan fiksi dan sains, cerita ini melewati batasan logika dengan gaya yang estetik. Hadir dengan 6 judul cerita yang menarik, buku ini menawarkan kekhasan gaya bercerita pelajar SMA yang segar, lugas, namun tetap intelek. Tidak hanya tentang romansa, kumpulan cerpen ini menawarkan pengalaman membaca yang variatif dan futuristik. Wah, keren sekali ya, nggak terasa tuh. Kayaknya kurang panjang nih. Oh, Burida tadi bilang keren. Memang Burida sempat menangkap apa dari sinopsisnya tadi? Wah, jadi di tas ini udah tegang tambah tegang begini. Bisa balik deh tadi gimana? Secara umum rangkumannya gitu Bu. Kalau sekilas tadi kan ada istilah bahwa buku ekspedisi Nexus ini nggak cuma bercerita tentang romansa. Biasanya kan kalau anak disuruh cerita itu ujungnya cinta-cintaan. Kisah remaja Kisah ya. remaja seperti itu. Tapi di sini tadi spill-nya juga kan ada sebuah cerita yang futuristik gitu kan. Nah, futuristik berarti mengarah Future ke depan, ya. ke future. Pengen tahu pasti lebih jelasnya kan? Penasaran banget, dari sinopsisnya saja sudah bikin penasaran ya Bapak Ibu. Saya juga penasaran nih, kira-kira tadi kan Bu Fikri juga sudah mengatakan kita ini nanti nggak sendiri, Bu Fikri nggak sendiri, ada kolaborasi ya.
ada anak-anak juga di sana. Nah, saya penasaran juga ini kira-kira sebenarnya hubungannya apa sih? Tadi kalau kita baca, kalau Bapak Ibu sempat baca di poster kita, ada tema yaitu teladan untuk Abhinawa. Dari Nexus ke Abhinawa. Sebenarnya siapa sih Abhinawa ini? Apa kaitannya gitu? Bu Rida serius nggak tahu Abhinawa? Nama anak ya? Oh, bukan. Jadi kenapa sih kok akhirnya saya ini memilih ekspedisi Nexus, kemudian temanya adalah teladan untuk Abhinawa. Betul. Karena saya pengen sekali gini, ekspedisi Nexus ini kan sebuah karya yang ditulis oleh siswa semantar yang kebanyakan sudah alumni. Gitu. Betul sekali. Tapi kok rasanya kalau misalnya kita hanya membahas buku ini, kita hanya membahas masa lalu seperti itu. Harus move on ya. Harus move on supaya buku ini sudah, maksudnya dilahirkan oleh anak-anak kita dari SN4, SN5, supaya itu bisa apa ya, istilahnya dampaknya, manfaatnya bisa dirasakan. Maka saya memilih untuk mengambil tema teladan untuk Abhinawa, supaya yang ada dalam buku ini bisa diteladani oleh Abhinawa. Pertanyaannya sekarang, Abhinawa itu siapa sih? Itu Abhinawa? Nah, Abhinawa itu nama angkatannya SN7, Bu Rida. Wow, ya. Saya berarti ini kurang info atau saya yang ansos atau gimana nih? Jadi Abhinawa ini kan nama angkatannya SN7. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, bukannya saya itu mendiskriminasi kok SN7 aja gitu. Nah, kebetulan saya mengajarnya di kelas 10. Kebanyakan di kelas 10 ya. Jadi itu kenapa kok saya akhirnya memilih untuk berkolaborasinya dengan kelas 10. Supaya tidak sekaligus sambil menyelam minum air gitu loh. Karena ada dalam kurikulum dalam KD itu juga tuntutan mengulas buku fiksi ya sekalian. Masuk di pembelajaran dalam kurikulumnya memang ada ya. Iya, memang karena di pembelajaran ada, ya sekalian aja biar sekalian buat pamer ke orang tua. Ini anak-anak Bapak Ibu tuh beneran belajar loh di Sumatera. Dan beneran hebat ternyata mereka ya. Bisa dilihat dari karya-karyanya kan, dari videonya tadi. Kalau misalnya kita yang orang-orang tua kan juga pasti kesulitan kalau bikin video. Tapi buktinya anak-anak jadi. Beda generasi sepertinya ya. Oke, saya baru tahu nih Bu Fikri kalau sebenarnya Abhinawa itu adalah anak-anak SN7 ya. Menarik sekali. Nah, kira-kira nih kalau biasanya tuh anak-anak tuh nggak suka baca. Apakah si Abhinawa ini anak-anak SN7 ini benar-benar baca ya bukunya? Wah, ini mempertanyakan kayaknya gitu ya. Padahal jauh sebelum istilahnya saya itu memperkenalkan ekspedisi Nexus karena keperluan kegiatan ini, saya juga sudah kaget ketika saya bahas ini pertama kali di kelas, ternyata sudah anak-anak ada yang nyeletuk, oh yang ada di perpus itu ya Bu ya gitu. Ya, sudah ada beberapa yang sudah baca gitu. Mendahului sudah start duluan. Sudah memang mendahului gitu. Nah, untuk membuktikan itu saya punya video lagi nih. Ini ada video lagi dari kelas 10 IPS 1 supaya keraguannya Bu Rida terjawab, orang tua juga bisa kangen tadi juga bisa mendapatkan jawaban dari video yang dibuat oleh kelas 10 IPS 1. Apa itu ekspedisi Nexus? Ekspedisi Nexus menurut kami adalah ekspedisi yang sangat cocok dibaca kalangan remaja karena dapat menginspirasi anak remaja untuk bisa mencari tahu apa cita-cita yang mereka inginkan, menyadarkan para remaja bahwa masa depan mereka sudah benar-benar di depan mata, dan memotivasi mereka bahwa mereka bisa mewujudkannya. Selain itu, membuka pikiran para remaja, mempertimbangkan studi selanjutnya, khususnya setelah lulus dari Semantar Nala ini. Kami di sini akan menjadi generasi Nexus yang doakan dan dukung pilihan kami untuk jenjang selanjutnya. Generasi muda, mari wujudkan cita bangsa dengan menggunakan masker. Tetap menjaga protokol kesehatan dan jaga pola hidup sehat. Pengalaman tidak bisa dipelajari, tetapi harus dilalui. Semlehoi. Oh my god. Wah, seru sekali di proses belajarnya, bikin video tadi suatu hal yang menyenangkan memang bagi anak-anak ya. Ya.
jadi sempat freeze gitu ya. Nah, Bu Fikri tadi itu kan ada videonya kelas 10 IPS 2 tuh, ada kelas 10 IPS 1 juga. Ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah sama penasarannya juga dengan saya nih. Kira-kira apa semuanya juga bikin video ya nanti? Tentu saja dong, kan tadi saya sudah bilang bahwa memang saya menggarap untuk kegiatan ini, memang saya berkolaborasi dengan kelas 10 supaya nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh mereka, nanti yang menjawab adalah mereka. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di rumah, terutama wali siswa dari kelas 10 mungkin harus nonton sampai akhir nih gitu. Betul. Karena akan ada video-video lain yang dari kelas lain yang akan ditayangkan supaya Bapak Ibu bisa tahu bahwa anak-anak di sini belajar dan mereka senang kok belajar. Wah, gitu. belajarnya menyenangkan. Nah, seperti itu. Keren sekali. Nah, lama-lama saya jadi penasaran nih. Tadi kan ada banyak video yang sudah mengulas gitu dan itu semuanya itu unik dan asik gitu kayaknya ya. Saya jadi penasaran dengan ulasan-ulasan anak-anak Abinawa. Ulasannya bagus dan ulasan bagus itu pasti muncul dari produk yang bagus juga ya Bapak Ibu, tidak bisa diragukan lagi. Jadi saya kembali nih ke pembahasan bukunya. Kita bahas ulang ke bukunya ya Bu, sebelum kita lihat karya-karya yang lain. Sebenarnya secara keseluruhan, kalau kita bisa rangkum lagi nih, Ekspedisi Nexus ini buku tentang apa sih? Kalau misalnya ditanya Ekspedisi Nexus, ditanya gambaran umumnya, garis besarnya apa, saya juga kesulitan menentukan. Karena Brida tahu sendiri ini adalah sebuah kumpulan cerpen. Jadi ada 6 cerpen di dalamnya dan semuanya itu beda-beda. Tapi kalau boleh apa istilahnya menyimpulkan garis merah ya, apa? Benang merah ya, atau malah yang unik dari buku ini ya. Jadi buku ini kalau menurut saya penuh kejutan. Karena apa? Kalau misalnya kita ngambil dari contoh dari latar waktu saja. Nah, dari latar waktu ada salah satu karyanya, judulnya Karya. Itu ngambil latar waktu sekitar tahun 90-an. Wah, ya. Belum lahir nih anak-anak padahal ya. Mereka sendiri belum lahir, mereka berani mengambil tema atau tahun setting di tahun 90-an. Kemudian kejutannya lagi apa? Ada yang ngambil setting waktu ketika masa pandemi. Ini yang sekali ya Bapak Ibu. Dan kalau misalnya saya boleh spill, kira-kira kalau Bu Lida disuruh membuat cerita tentang masa pandemi, Bu Lida akan bikin sudut pandang tentang apa? Paling-paling COVID ya. Paling-paling COVID. Kan ini yang paling in sekarang COVID gitu. ya. Kira-kira Bu Lida menempatkan diri sebagai orang atau sebagai apa dalam ceritanya? Karena saya termasuk zaman jadul ya, kalau nulis cerita itu suatu hari bla bla bla, pasti ya saya ya. Tapi di buku ini itu unik sekali. Jadi dia ngambil setting waktu pandemi, saat pandemi, dan ngambil sudut pandang. Jadi tokoh utamanya itu adalah masker. Gitu. Oh my goodness. Iya, jadi tokoh utamanya itu adalah ya, unik masker ya. Bagaimana masker ketika pertama kali dibutuhkan, jadi seolah-olah tokohnya itu adalah masker. Masker di situ dimanusiakan. Seperti itu. Apa maskernya menderita karena nempel dengan hidung? Nanti harus baca versi apa namanya, versi lengkapnya. Dan ini yang pandemi berarti yang sekarang kan, yang milenial sekarang. Dan ini ada lagi yang Ekspedisi Nexus sendiri, primadonanya sendiri membahas tahun 2040. Bapak Ibu pasti nggak kebayang ya, saya juga nggak kebayang dari ini. masa lalu, masa kini, dan ada yang membahas tentang tahun 2040 di mana di situ zaman itu teknologinya sudah canggih sekali. Apa seperti cerita-cerita di Doraemon kali ya, masuk ke pintu ruang waktu ya. Jadi bisa kemana-mana gitu ya. Dari tahun 90 tahun ini kemudian di tahun 2040. Jadi saya ketika mendampingi itu kemudian mengambil kesimpulan bahwa kalau misalnya kita memberikan ruang kepada anak-anak, anak itu pasti punya ide yang luar biasa. Betul sekali. Ternyata kreativitas anak-anak kita tuh tanpa batas ya, tak terbatas ya. Itu kenapa kok saya ngotot sekali menjadikan temanya teladan untuk Abinawa, karena saya rasa memang ide-idenya di sini tuh bisa sangat bisa untuk dijadikan teladan bagi adik-adik angkatannya seperti itu. Seru sekali, sangat seru sekali. Nah, kira-kira ada video yang akan ditampilkan nih? Karena tadi kan kalau saya dengar primadonanya itu Ekspedisi Nexus. Ya. Nah, mungkin bisa diundang atau disajikan penulisnya sendiri nih supaya tidak penasaran ya. Oh siap, saya sudah menyiapkan video. Saya memang sengaja menghubungi
penulis ekspedisi Nexus ini sendiri, ini sekedar info ya, sekaligus saya pamer ya, bukan pamer tentang diri saya, tapi pamer tentang penulisnya ini. Jadi kalau menurut saya Renata ini penulisnya ekspedisi Nexus ini adalah gambaran dari produk unggulnya Nala. Gitu. Wah, ya. bisa dibayangkan ya, produk unggulnya Nala karena dari segi akademis anak ini sudah menonjol. Bisa dibuktikan bahwa ketika lulus dia bisa masuk FK-nya UNER. Ya, jalur apa? Jalur nilai dulu itu. Undangan ya? Apa undangan. Tanpa tes berarti ya? Tanpa tes bisa dia masuk. bisa. Dan karyanya ketika dia lulus dia juga melahirkan karya ekspedisi Nexus ini. Dan di situ ceritanya sangat wow sekali gitu. Jadi kalau boleh dibilang ya ini adalah gambaran produk unggulnya SMA. Jadi semakin penasaran nih, mungkin bisa langsung disajikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Renata Evania Hera, biasa dipanggil Renata. Saya merupakan alumni dari SN4 Astra Wiraguna. Saat ini saya sedang berkuliah di Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Universitas Airlangga. Saya diberi kesempatan untuk sedikit berbagi cerita mengenai anak saya, yaitu Ekspedisi Nexus. Jadi Ekspedisi Nexus ini adalah buku kumpulan cerpen dari saya dan beberapa teman saya. Nah, untuk judul Ekspedisi Nexus ini sendiri adalah judul dari cerpen saya. Jadi di sini saya akan lebih menceritakan tentang cerpen saya sendiri, yaitu Ekspedisi Nexus ini. Ekspedisi Nexus merupakan cerpen yang beralur maju mundur dan bertema fantasi. Di sini saya menceritakan naluri manusia yang selalu ingin bertahan hidup dan menunda kematian. Jadi di sini saya menceritakan berbagai tokoh dengan latar suasana dan latar tempat, masa kini dan masa depan. Dalam cerpen tersebut, saya menceritakan berbagai kemajuan dunia, baik teknologi, informasi, dan juga transportasi, dan membuat masa kini pandemi corona ini masa lampau bagi mereka. Di situ saya menekankan bahwa para manusia berusaha untuk menghindari namanya hari akhir. Jadi mereka ingin mengubah takdir mereka. Jadi mereka melakukan sebuah inovasi untuk berpindah dan meninggalkan bumi dan memulai kehidupan baru di luar sana. Seperti itu. Awalnya saya masih maju mundur dalam menulis cerpen ini. Saya takut tidak bisa membawa pembaca untuk memahami setiap detail yang ingin saya berikan. Saya takut untuk pembaca tidak merasakan atmosfer dari cerpen yang saya bawakan. Namun, sekali lagi, guru pembimbing saya dan juga guru bahasa Indonesia saya, tak lain dan tak bukan adalah Bu Fikri dan juga teman-teman saya yang membuat saya untuk terus maju untuk menulis cerpen ini dan menyelesaikan cerpen ini. Jadi pesan saya untuk seluruh orang tua di luar sana, support selalu kemampuan dari anak-anak Anda, dan kalau bisa sadari kemampuan mereka sehingga mereka merasa percaya diri dengan apa yang mereka punya, dengan apa potensi mereka, sehingga mereka tidak takut untuk memulai. Karena kadang seseorang itu takut untuk memulai karena tidak memiliki, tidak mempunyai kepercayaan dari dirinya maupun dari lingkungannya. Mungkin kepercayaan dari lingkungan, yaitu salah satunya support dari orang tua, itu bisa menjadi salah satu dorongan untuk memulai potensi yang mungkin itu bisa membawa kemajuan dan nilai lebih untuk diri anak-anak Anda. Sekian dari saya, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi sedikit cerita mengenai Ekspedisi Nexus. Semoga apa yang sudah saya sampaikan memberikan manfaat untuk seluruh orang yang menonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Kalau saya punya lebih dari 4 jempol, mungkin saya acung semuanya. Bu Rita jadi setuju kan? Kalau saya rasa Bu Rita juga kenal dong sama Renata. Kenal sekali. Ya, setuju kalau saya bilang produk unggulnya Semantan ya. Sangat setuju. Kebetulan saya juga salah satu pengajar ya dari Ananda dan Renata, dan memang paket komplit nih Bu Fitri. Iya, memang. Cantik, pinter, enggak hanya akademis saja pinternya ya, non akademisnya juga menonjol. Iya.
Dan saya ingat sekali pesan saya kepada Renata sendiri ketika anaknya sudah lulus, saya bilang, saya tahu kan dia keterima di FK, Fakultas Kedokteran, saya bilang, Renata, kamu tuh pinter, kamu bisa jadi dokter, saya bilang seperti itu. Tapi kamu juga harus menyadari kamu punya bakat. Ada potensi. Nah, ada potensi di sana. Gitu. Kamu bisa menyelesaikan cerpen ini dengan apa sudut pandang yang seperti ini menurut saya luar biasa. Terus saya bikin lagi nih istilahnya. Saya bilang, gimana nih kalau misalnya kamu jadi satu-satunya atau orang pertama, dokter pertama yang menulis novel tentang kesehatan atau tentang ilmu kedokteran sebagai novel. Menarik ya. Gitu. Karena di Indonesia belum ada. Belum ada. Iya. Kalau saya biasanya lihatnya di film-film Korea ada ya, tapi kalau dalam novel kayaknya kurang gitu, belum ada ya. Jadi kalau Dokter Tompi itu kan dokter sekaligus penyanyi, seniman seni dalam nyanyi ya, tarik suara. Tapi kalau Renata mungkin bisa ambil dari sisi yang satunya ya. Itu dan bagus sekali tadi ya pesan dari Renata kepada semua orang tua bahwa anak itu perlu sekali dukungan orang tua, butuh dukungan dari lingkungan, dan kita sebagai guru juga harus mendukung itu gitu dengan cara ya mengenali potensinya tadi seperti itu. Pelajaran buat saya sebagai guru dan mungkin Bapak Ibu sebagai orang tua. Sebelum ke sana Bu Fikri, tadi ada yang sangat menarik nih, Bu Fikri gurunya tapi bisa mengenali, maksudnya kalau guru itu kan berapa jam ya ketemu dengan anak, tapi bisa mengenali potensi bakatnya, itu gimana caranya? Mungkin bisa berbagi sedikit tips ya bagi teman-teman guru yang lain dan juga Bapak Ibu di rumah nih, gimana proses mengenali potensi anak tuh? Sebenarnya gini, saya mungkin tidak bisa kalau mengenali semua potensinya yang tidak berkaitan dengan disiplin ilmu saya. Kebetulan saya sendiri basicnya adalah guru bahasa Indonesia, dan kemudian saya punya kegemaran atau kesukaan tersendiri tentang bacaan dan tulisan fiksi. Saya sendiri hobi sekali membaca buku fiksi, dan saya kalau misalnya lagi suntuk, menurut saya healing atau cara saya menyembuhkan diri saya adalah dengan menulis. Gitu. Jangan-jangan Bu Fikri ini anak senja? Oh, anak senja. Anak komik kayaknya kalau saya. Nah, dengan seperti itu akhirnya ketika ada pembelajaran yang berkaitan dengan menulis seperti itu, saya kan bisa melihat karyanya anak-anak, meskipun itu anak itu kalau misalnya menulis cerita gitu ya, kita bisa melihat anak itu berbakat atau tidak itu dari awal saja. Dari intro dia, kalau misalnya kita sudah banyak referensi tentang bacaan, kita lihat paragraf pembukanya anak ini ketika menulis gitu, saya sudah tahu, oh anak ini bisa nih dikembangkan, seperti itu. Tapi kalau misalnya bukan berarti saya tidak memberikan kesempatan pada paragraf berikutnya, tapi dari situ saya sudah bisa menilai, oh anak ini bisa sekali untuk dikembangkan, anak ini tidak, karena yaitu kita sebagai guru juga harus membekali minimal disiplin ilmu kita itu apa. Nah, kita harus punya keterampilan di situ. Ilmu itu penting ya. Harus punya banyak referensi di situ, gitu. Oke, berarti ini betul nih acara kita kali ini ya, ngajak semuanya untuk belajar bareng, duduk bareng. Ini semakin memperdalam pengetahuan dan juga wawasan kita ya. Nah, Bu Fikri, saya juga penasaran nih, si Renata ini kan sosok mau ngomong sosok dan tokoh, jadinya bingung tokoh. Bingung nih, belepotan nih jadinya. Jadi Renata ini kan sosok teladan tuh. Nah, kira-kira saya penasaran nih, si Abhinawa yang sudah membaca buku ini tuh responnya gimana nih? Pengen tahu responnya dari Abhinawa. Nah, ketika saya pertama kali maksudnya mengenalkan ini secara klasikal, meskipun sudah banyak anak yang tahu, jadi saya memang mengkopikan beberapa cerpennya, saya bagikan di dalam kelas. Kemudian saya kira anak-anak ini senyap. Jadi istilahnya senyap pertamanya. Diam gitu ya. Ya, diam gitu kan. Karena saya memang merujuknya dulu, kalau misalnya kalian mau baca yang Ekspedisi Nexus dulu. Oh, langsung diarahkannya ke yang bukunya si Renata. Ya, saya arahkan ke situ dulu karena menurut saya itu adalah bagian yang paling menarik dan memang itu membuat mereka antusias gitu. Akhirnya anak-anak ini mulai gini. Anak-anak itu kan kadang malas membaca karena nggak tahu bacaan yang menarik itu yang mana. Biasanya cuma dilihat nih panjang, aduh teksnya panjang. Tapi setelah dikasih, kemudian mereka tahu rasanya. Harus coba dulu ya. Dilihat dan ternyata mereka menarik. Maksudnya, ayo waktunya sudah belum nih, seru
kalian gimana kalau nanti setelah baca ini kalian buat nih kesan-kesan kalian gimana setelah baca apa kumpulan cerpen ekspedisi Nexus ini, gitu kan? Akhirnya mereka bikin video dan saya rasa boleh nih kita. Ada lagi nih, ada lagi. 10 MIPA 3 dan 10 MIPA 5 tentang gimana sih respon mereka. Langsung 2 kelas ya ini? Iya, langsung 2 kelas sama ya. IPA. Iya. Jika kalian berada dalam kisah ekspedisi Nexus, tokoh apa yang kalian inginkan? Aldebaran. Azalea. Kenapa? Ares. Azalea. Mengapa? Aldebaran itu orangnya itu pemberani, tangguh, dan berani mengambil resiko. Karena kami berpikir bahwa Azalia adalah orang yang baik, suka membantu dan pintar. Karena Azalia adalah anak yang sederhana dan merupakan seorang wanita yang cerdas. Tanggung jawab dan kepintaran Azalia lah yang membuat saya ingin menjadi seperti Azalia. Kamu kok pas itu milih dia? Karena dia berpendaya teguh dan pintar. Ayah, Ibu, terimalah persembahan izin dari kami ini. Janganlah khawatir karena kami baik-baik saja di sini. Kami ditempa untuk masa depan. Doa dan restu kalian adalah bekal lengkap untuk kami. Terima kasih Ayah, terima kasih Ibu. Kami selalu merindukanmu. Memiliki daya juang tinggi. Bu, satu sini. Sini. Anginnya lu. Tentang semua ego, cinta, dan cita-cita. Masa dimana aku bersembunyi dalam pelik, menanti adanya harapan dan garib. Aku tahu, ini bukan sebuah halangan. Ku jalani semua dengan sepenuh hati, karena ku yakin akan ada di mana saatnya. Hal itu ku genggam dengan pasti. Kesan saya ketika saya membaca buku ini, saya lebih untuk menghargai waktu. Luangkan waktu untuk orang kita sayang, karena kita tidak pernah tahu kapan orang itu bisa pergi. Buku ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dari buku ini kami mendapatkan satu pesan, yaitu jangan meminta maaf pada sesuatu yang telah berlalu, pada sosok yang telah tiada. Perbaiki saja masa depan, maka masa lalu akan mampu memaafkan. Menurut saya buku Nexus ini sangatlah bagus dan menarik untuk dibaca karena di dalam buku Nexus ini menyajikan cerita-cerita yang sangat menarik dan inspiratif. Pesan-kesan dari kami. Buku ini memberikan sesuatu yang spesial dan arti yang bermakna. Kami kelas 10 MIPA 5. Siap, terima kasih. MIPA 5. Terima kasih. Teman kita juga di sana itu. Iya, Kalau Bu Rida sensitif tadi 10 MIPA 5 toleransi gitu. Karena 10 MIPA 5 ini termasuk kelas yang isinya di situ ada beberapa agama gitu. Berbagai warna Berbagai warna. Makanya di akhir mereka meneriakkan toleransi karena memang toleransi di Nala itu hidup sekali Bu Rida. Betul. Jadi saya senang juga nih di Nala ini seperti representasi ya Indonesia Mini ya, ada dari berbagai daerah, berbagai suku, berbagai agama kumpul di sini ya. Kembali lagi ke bukunya ya sama ulasannya tadi. Ini ya anak-anak benar-benar mendalami isi bukunya ya. Ya karena memang tertarik dengan sesuatu yang baru dari buku karena tadi membahas masa depan itu.
apalagi yang nulis mentornya. Nah, yang nulis mentornya nih. Nah, ini kira-kira Bu Fikri, saya penasaran menurut Bu Fikri sendiri nih. Tadi kan sempat mengatakan move on, relate dengan keadaan sekarang, harus stay where you are ya, when you are. Jadi saat ini kondisi sekarang. Nah, jika kita kaitkan nih antara isi buku ini dengan anak-anak kita, orang tua, guru, pembina, atau ya seluruhnya yang ada di Nala ini seperti apa nih kaitannya? Nah, ini pertanyaannya pas sekali ya sepertinya. Ya. Tadi kita sudah membahas tentang alumni, betul, yang sudah tidak di sini tapi masih memberikan istilahnya pelajaran untuk adik-adiknya. Ini ada yang masih di sini. Jadi ini satu-satunya Andina Damayanti ini adalah kelas 12 kalau tidak salah. Saya belum sempat mengajar tapi saya tahu karyanya bagus makanya saya ambil. Keren ya? Saya masukkan di sini ya. Dan menurut saya karyanya Andina ini banyak pelajarannya untuk kita sebagai guru, juga sebagai orang tua. Tapi sebelum saya yang memberikan bocoran lebih banyak, mungkin boleh nih Andina yang saya minta untuk menyapa Bapak kita hadirkan ya di sini ya. Boleh silahkan Andina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andina Damayanti dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri Taruna Nala, Jawa Timur. Tahun lalu saya terlibat dalam penulisan kumpulan cerpen yang dibukukan dalam bentuk novel berjudul Ekspedisi Nexus. Saya menulis cerpen dengan judul Lindap. Cerpen ini menceritakan tentang seorang remaja SMA bernama Nana yang hidup hanya berdua dengan ayahnya. Nana terlibat konflik dengan ayahnya terkait cita-cita. Nana yang sangat gemar menulis ingin menjadi seorang penulis terkenal. Namun sang ayah hanya ingin Nana menjadi seorang dokter. Awal mula saya mempunyai ide cerita seperti ini adalah ketika di kamar ada seorang teman yang bercerita ke saya kalau cita-citanya ditentang oleh keluarganya sendiri. Dan dari situlah saya mengembangkannya hingga terbitlah sebuah cerpen yang berjudul Lindap ini. Pertama kali saya dapat kabar kalau cerpen saya akan terbit, tentunya saya sangat senang. Dan saya jadi lebih memiliki motivasi untuk menulis cerita lebih banyak lagi. Berarti benar-benar ada nih di antara anak-anak kita yang punya dilema. Nah, saya bilang kan akhirnya, ini sepertinya pelajaran sekali untuk kita sebagai guru juga, untuk orang tua yang ada di rumah. Judulnya adalah Lindap. Bisa melihat Lindap artinya apa? Penasaran nih, Lindap. Baru dengar kali ini nih saya. Padahal artinya adalah sesuatu yang sederhana ya. Mungkin kita juga sering mengatakan Lindap itu artinya redup atau samar. Redup atau sama. Saya mungkin bagaimana menginterpretasikannya, mungkin saya berikan ceritanya sedikit tentang seorang anak yang dia itu pengen jadi penulis tapi sama orang tuanya ditentang. Orang tuanya lebih ingin anaknya menjadi seorang dokter, seperti itu. Menurut saya pelajarannya di sini begini. Kan ini kan berawalnya dari sini. Betul. Saya malah berpikir seperti ini. Mengibaratkan ya, ketika seorang orang tua punya anak, kemudian anaknya diantarkan kepada sebuah lembaga pendidikan atau kepada sebuah sekolah seperti itu, saya menganalogikannya seperti ini. Seandainya nih kita punya anak kita sakit, pasti kita bawa ke dokter kan? Betul sekali. Bawa ke dokter karena kita berpikirnya bahwa dokter itu punya ilmu untuk mengobati anak kita. Kita percayakan ke dokter. Dipercayakan kepada dokter. Kemudian dokternya itu ngasih resep obat. Obatnya pahit pasti kalau namanya obat pahit kan ya, disuruh minum 3 kali sehari. Pulang, kemudian anaknya ternyata nggak suka sama obatnya, merengek ya, orang tuanya kemudian nggak tega, dok obatnya pahit, anak saya nggak mau nih. Nanti konsekuensinya sembuh atau enggak tuh anaknya? Bisa dibayangin ya, dia sakit tapi dikasih treatment nggak mau ngambil treatmentnya. Nah seperti itu juga. Mungkin ini juga ya yang harus dibangun oleh orang tua kepada sekolah. Misalnya nih, orang tua ketika mengantarkan anaknya kepada lembaga sekolah atau lembaga pendidikan, seharusnya itu disertai dengan rasa percaya. Rasa percaya kepada sekolahnya. Harus di garis bawah ini berarti kepercayaan ya. Iya, harus didasari dengan kepercayaan untuk sekolahnya juga kepada guru yang di sana. Gitu. Karena ketika anak masuk ke sekolah ditangani oleh guru yang mengajar ini nggak asal ngajar loh. Mereka juga punya basic pendidikan tentunya ya. Jadi ketika guru mengajari anak-anak, kemudian mereka mengenali potensinya, kemudian mengarahkan anaknya, kamu pinter di sini, kamu masuk IPA, kamu masuk IPS, kamu ikut lomba ini karena ini sesuai dengan bakat sama minat kamu. Harusnya orang tua memberikan kepercayaan itu kepada sekolah, gitu. Karena
sebuah pertanyaan juga. Ketika orang tua mengantarkan anaknya kepada sekolah, kan pengennya biar anaknya meraih cita-cita. Cita-citanya siapa nih yang mau diraih? Cita-cita anaknya atau cita-cita orang tuanya? Nah, menarik sekali. Nah, jadi menurut saya sebagai orang tua ketika sudah mengantarkan anaknya di apa istilahnya belajar bersama seorang guru dalam peraturan sebuah sekolah, berikanlah kepercayaan itu kepada anak mereka. Karena apa? Guru ketika mengajar mereka, kemudian mengarahkan mereka sesuai bakat minatnya, sesuai dengan potensinya, tujuannya pasti satu. Anak ini bisa sukses sesuai dengan kemampuannya, karena itu pasti akan lebih maksimal. Sukses sesuai kemampuannya, kemampuannya ya. Karena anak mana sih yang nggak pengen membanggakan orang tua? Karena saya tahu orang tua pasti pengennya anaknya sukses. Kita tidak bisa memungkiri bahwa semua orang tua yang menyekolahkan anaknya pasti tujuannya adalah melihat anaknya sukses. Betul. Tapi kembali lagi kepada fitrahnya seorang anak. Anak mana sih yang nggak pengen orang tuanya bangga? Betul, betul sekali. Kalau kita tanya anak pasti apa sih mau kalian membanggakan orang tuanya? Gitu. Oleh karena itu, kalau sudah seperti itu akan lebih bijak kalau misalnya kita sebagai orang tua yang memberikan dukungan anaknya pinternya di mana, didukung di situ supaya lebih optimal. Dan kepercayaan kepada sekolah itu adalah hal kunci bagaimana akhirnya anak-anak memberikan, maksud saya guru memberikan treatment yang paling tepat untuk anaknya, seperti dokter memberikan obat yang paling tepat untuk menyembuhkan pasiennya, seperti itu. Baik, ada 2 poin penting tadi yang saya tangkap. Yang pertama kepercayaan, yang kedua bahwa obat atau proses itu ya pahit, nggak manis, gitu. Manis, memang seperti itu. Oke, baik, menarik sekali Bu Fikri. Nah, tadi juga kalau nggak salah kalau saya tangkap si Andina tadi dari ceritanya itu nampak seperti kritik atau pergolakan atau suara hati anak ke orang tua. Mungkin ada alasan yang melatar belakangi proyek ini ya kira-kira. Oh iya, jauh dari pertanyaan Bu Linda, buku ini akhirnya lahir dengan yang memuat istilah kritik sosial misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya latar belakang dari penulisan buku ini akhirnya diterbitkan itu lebih kepada sesuatu yang tidak disengaja. Oh gitu. Ya. Tidak sengaja tapi hasilnya wow ya. Apalagi kalau disengaja. Ya. Jadi dulu itu seingat saya ada lomba menulis cerpen dari Kota Malang, kemudian ada 5 anak yang ikut, yang berangkat, yang SN4 itu, kemudian semuanya bagus, semuanya diminta sama kota, tapi mereka syaratnya apa? Dari kota sendiri meminta untuk menambah itu halamannya. Jadi cerpen sudah jadi, diminta untuk menambah halamannya. Jadi supaya lebih tebal kali supaya ya lebih tebal, tapi mungkin supaya lebih membacanya supaya lebih lama mungkin ya, karena ini bagus-bagus gitu. Saya sebagai pendamping sendiri mengembalikan kepada anak-anak, meskipun saya sendiri secara pribadi wah sudah bagus kok, mau ditambah lagi nanti malah kayak sinetron Indonesia betul. Kadang kalau terlalu banyak konflik itu membosankan malah membosankan. Akhirnya saya kembalikan kepada anak-anak, sudah Miss, kami serahkan kepada sekolah saja gitu, terserahlah sekolah akhirnya membukanya atau bagaimana, kami kembalikan kepada sekolah. Wah, saya senang sekali dong, wah diberi kepercayaan nih sama anak-anak gitu. Kemudian kami koordinasi dengan pihak sekolah dan ternyata pihak sekolah mau nih menerbitkan buku ini. Akhirnya terbitlah buku ini gitu. Jadi buku ini sebenarnya istilahnya diterbitkan secara tidak tersengaja, tapi memberikan teladan untuk adik-adiknya gitu. Dan selama proses memperkenalkan kepada anak-anak, banyak hal-hal unik gitu yang terjadi ketika anak-anak membaca buku ini. Termasuk pikiran anak-anak membayangkan tentang ini ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada orang tuanya diam-diam gitu. Ya sebenarnya mereka memendam sesuatu yang mungkin belum disampaikan. Lewat buku ini mereka mengasih bocoran ke orang tua, membisiki orang tua pandangan mereka cita-cita itu seperti apa sih. Dan lucu lagi ketika mereka baca buku ini, mereka punya pikiran ini, kalau misalnya saya ada dalam buku Nexus, misalnya saya ada di tahun 2040, saya pengen ini yang nyata nih gitu. Wah, jadi menerbitkan kreativitas yang baru gitu. Makanya saya berikan video nih dari 10 MIPA 6 dan 10 MIPA 1.
apa yang kita inginkan. Harapan, sesuatu yang ingin dicapai. Tujuan hidup, Keinginan. Impian. Tidak. 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 Iya. Ya. Iya, tapi kan saya punya cita-cita sendiri. Nah, betul. Menginspirasi sih iya. Tapi kan kita tidak harus melakukan hal yang sama kan? Jadi orang sukses. Ingin jadi orang kaya. ingin hidup bahagia. Ingin menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Ingin menjadi nomor 1 dan satu-satunya, apalagi nomor 1 di hati. Ingin jadi harapan orang tua. Ingin menjadi diri sendiri tanpa menjadi orang lain. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute. This just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. Ayo. Gerak. Bubar jalan. Kali ini. Perlukah kita membaca buku Nexus? Perlu. Kami sangat merekomendasikan untuk para remaja sosial kami agar membaca buku Nexus karena Buku Nexus sangat mengajarkan kami tentang betapa pentingnya mengejar cita-cita kami. Karena cerita itu perlu untuk memahami teman kita yang lebih baik lagi. Dan mengajarkan kami agar tidak pantang menyerah dan berjuang untuk meraih teman kami. Semangat perjuangan kita. Belajarnya juga semangat, Kondisinya baik-baik saja dan mereka senang, happy. Jadi kita mau lihat yang sekolah papan langsung. Ternyata nggak bisa diputar ya. Oh, ada sesuatu. Mungkin nanti di akhir ya kita bisa coba lagi. Bisa. Nah, Bu Fikri, ini saya pengen flashback kembali nih ke proses kreatifnya dari penulisan sampai penerbitan buku ekspedisi Nexus ini. Nah, kira-kira kalau boleh cerita nih proses kreatifnya seperti apa sehingga terbit dan bisa kita nikmati saat ini dan sampai bisa menjadi teladan bagi Abhinawa. Dan pengalaman terbaik apa yang Bu Fikri dapatkan selama proses mendampingi penerbitan buku ini?
Ya, jadi dulu saya ingat sekali ketika ada lomba itu, saya mengundang beberapa anak untuk yang sukarela aja deh, yang mau ikut lomba, nanti saya dampingi, saya bilang seperti itu. Saya ingat ada sekitar 15 anak yang waktu lumayan ya, 15 anak, dan kemudian ketika pertemuan pertama saya baca tulisan mereka, saya langsung istilahnya mengkritik habis. Kalian itu mau ikut lomba menulis cerita pendek untuk usia SMA, bukan TK, saya bilang gitu. Ini bukan apa, Bu? Karena kan anak-anak kebiasaan kalau misalnya menulis cerita itu pada suatu hari, pada suatu saya banget ya, itu. Ya. Saya bilang, kalian itu sudah berapa tahun belajar bahasa Indonesia, bikin cerita dimulainya masih seperti itu. Kemudian sudut pandangnya masih gitu-gitu aja. Saya kalau misalnya mengajar anak-anak, kalau memang jelek, istilahnya tidak sesuai dengan umur mereka, saya langsung bilang gitu. Tapi saya bilang kepada anak-anak, tapi kalau punya kalian bagus ya saya akan puji bagus. Oh, berarti gini jelek ya misalnya, nggak jelek sih, nggak layak kalau misalnya untuk usia kalian, saya bilang gitu. Akhirnya di pertemuan kedua, ayo saya minta ada hal yang baru yang kalian tulis. Nah, mulailah ada yang macam-macam, termasuk yang Kanya ini, termasuk settingnya tahun 90-an, saya kaget sekali. Kanya. Jadi, Kanya itu apa ya? Kanya itu baru denger juga kalau ini. nggak salah cinta artinya dalam bahasa Sunda. Kalau nggak salah Kanya itu artinya cinta dalam bahasa Sunda. Jadi mungkin Bapak Ibu yang dari Sunda bisa mengoreksi di kolom komentar ya. Ya. Kemudian ini ceritanya itu saya kagetnya apa, Bu? Yaitu membuat narasi atau deskripsi tentang tahun 90 itu detail sekali. Kapan kita itu ya? Iya, padahal saya tanya, kamu kelahiran tahun berapa? Nggak salah masih tahun 2000-an kan mereka. Wow, bagaimana bisa menggambarkan tahun 90-an dengan sebegitu baiknya. Nah, itu adalah hal-hal yang menurut saya menjadi proses kreatif dari mereka. Karena akhirnya saya bilang kepada mereka, jadi kalau misalnya kalian mau menulis cerita tentang sesuatu yang belum kalian pernah alami, atau di tahun yang kalian belum lahir, kalian nggak butuh kok pergi ke tahun itu, harus jadi orang yang nggak perlu. Sekarang dunia digital itu sudah mudah sekali diakses, kalian bisa browsing kemana-mana. Betul sekali, mesin waktunya beda ya. Nah, seperti itu, dan akhirnya mereka memanfaatkan itu. Saya sebagai pendamping hanya mengoreksi untuk mengembangkan saja. Cerita ini bagusnya ke sana, cerita ini bagusnya ke sini, sudut pandangnya bagus seperti apa gitu. Dan berhasil sih jadinya. Saya sendiri merasa selama ini saya sering kan baca buku-buku seperti itu, dan saya merasa ini karyanya anak SMA, dan menurut saya hanya saja kalahnya mungkin kalah promosi ya, Bu Hidayah. Kalah di promosi. Kalau orang tua mau ikut mempromosikan, saya sebenarnya bukan masalah promosi untuk mendapatkan keuntungan saja, tapi menurut saya buku ini bagus sebagai pembelajaran. Kalau misalnya bisa dipromosikan dengan baik, saya ingin bilang bahwa buku ini karyanya anak SMA, dan ini adalah karya yang baik untuk kelas SMA. Dan ini bisa kalian jadikan teladan, bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk banyak orang seperti itu, untuk sekelas SMA. Kemudian saya perkenalkan dong ke Abinawa, dan ketika diminta untuk mengulas buku ini, saya langsung kasih tugas, ayo kamu kelas MIPA 1, kamu yang terakhir, kamu kebagian bikin video trailernya Ekspedisi Nexus. Trailer? Ya, trailer supaya orang tua penasaran. Dan ketika videonya jadi, wow, saya langsung, saya juga udah lihat nih Bapak Ibu, dan saya perlihatkan ke anak saya nih, nggak mau berhenti, diulang-ulang terus videonya. Harusnya video trailer itu kan di depan ya, Bu. Betul. Tapi ternyata kemarin dari persetujuan literasi sendiri, kayaknya disimpan dulu, ini terlalu estetik, terlalu sinematik gitu kan. Akhirnya kesepakatannya diulas di akhir atau ditampilkan di akhir tentang videonya. Ini adalah karya dari 10 MIPA 1 yang menurut saya paling unik. Karena apa? Ketika mau ngambil video saya tawarkan, silakan, ini HP-nya sudah di-spam, kalian silakan cari posisi mau ngambil video di mana, take gambar di mana. Enggak bisa di kelas saja loh. Yang lain itu ngambil tempat itu di mana? Enggak, kita maunya di kelas. Oh ya sudah, kalau gitu silakan take video, saya tinggal, karena dengan saya tinggal biasanya mereka lebih leluasa. Dan ketika saya lihat hasilnya, wow, gitu. Wah, saya malah kepikiran, gimana nih kalau sekolah ini tahun depan bikin video pendek aja. Lomba video pendek gitu. Ini nggak hanya belajar bahasa Indonesia juga saja ya, tapi belajar ekonomi juga dengan modal seminim-minimnya dari kelas aja, hasilnya bisa wow gitu kan.
vibes-nya Netflix gitu. Oh iya, betul. Mungkin bisa diputarkan. Teman dari tim literasi bisa membantu untuk video dari kelas 10 MIPA 1. Nah, memang tadi saya luruskan ya, tadi Bu Fikri memang mengatakan Bu ini video trailer ya yang seharusnya disajikan di awal, tapi saya lihat anak saya aja yang masih kecil tuh lihatnya berulang-ulang tuh, mau diulang-ulang kayaknya saya kalau ditaruh di awal karena biasanya ibu-ibu, bapak ibu datangnya agak belakangan, jadi mungkin nanti lain waktu bisa lebih tepat waktu, jadi yang asik-asik bisa juga ditampil di depan ya. A doctor, pilot, astronaut, lawyer, until you become a leader. Everyone, the journey will begin. Dinosaurus mau keluar, ada efek suara, efek cahaya ya. Iya, jadi kalau dari segi sinematik ini memang sedikit sekali ya istilahnya obrolan yang dikeluarkan oleh anak-anak gitu. Tapi sisi estetiknya itu memang keluar sekali gitu. Justru bikin penasaran. Nah, sebenarnya bagus ditampilkan di awal, tapi ya karena sayang ya tadi baru ditampilkan. Nah, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan buku ini bisa langsung DM ya nanti di Instagram literasi.semantarnala. Nah, saya juga tergelitik nih, saya sempat buka-buka nih di bagian sebelum kita masuk ke masing-masing cerita itu ada satu halaman yang itu isinya semacam quote gitu atau pesan gitu. Nah, ini maksudnya apa nih? Adakah pesan yang ingin disampaikan? Iya, memang saya dari setiap karyanya anak-anak ini saya baca semua kan kok rasanya perlu ya di awal itu saya menyimpulkan satu hal yang menggambarkan isinya. Betul. Dan ketika saya menulis satu quotes ini, waktu itu saya hanya menulisnya ya sudah untuk pemanis saja. Tapi semakin ke sini semakin banyak yang istilahnya suka dengan bagian yang quotes ini gitu loh. Dan saya sendiri merenungi ini sebagai sesuatu hal yang benar juga ya quote ini, meskipun sebenarnya saya sendiri yang dulu nulis cuma menyadarinya baru sekarang. Dan mungkin ini bisa saya tularkan juga kepada Bapak Ibu di rumah. Jadi quote-nya sederhana seperti ini. Letakkanlah hatimu pada setiap pekerjaan. Seperti itu. Agar ketika kamu melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kamu tidak merasa sedang bekerja, tapi sedang mencintai. Wah, dalam sekali. Ya, begitu juga kepada anak-anak saya selalu bilang, letakkanlah hatimu pada setiap pekerjaan yang kamu kerjakan, termasuk ketika kamu belajar, sehingga kamu tidak merasa terbebani sebagai beban, tapi kamu sedang merasa mencintai. Dan namanya mencintai itu pasti menyenangkan. Nggak ada bosannya, nggak ada bosannya lagi dan lagi ya. Oke, baik Bapak Ibu, kayaknya ini tadi kita bahasnya banyak sekali dan semuanya daging-daging ya. Nah, sekarang ini kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu di rumah tentunya dan bikin deg-degan kita yang ada di sini. Karena kita masuk ke sesi ngobrol langsung dengan pembicara hebat kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk turut berdiskusi dengan kami, bisa raise hand di Zoom atau bisa menuliskan pertanyaan, pesan, atau mungkin berbagi cerita di kolom chat
komentar ya, bisa komentar di Zoom atau di streaming YouTube ya. Oke, sebentar, saya minta bantuan dari tim literasi untuk membantu mencarikan ya. Jadi sepertinya ada. Bagaimana dari teman-teman? Oh, ini ada dari Ananda, dari orang tua ya, orang tua dari Ananda M. Irsyad Arkan, kelas 12 12 IPS 1. Dan dari Ananda Iyat Sayyid Zaidan dari kelas 10 MIPA 1 berarti. Oh, oke, berarti dua putranya dipercayakan di sini ya. Dipercayakan di sini dan kebetulan yang 10 MIPA 1 saya yang menangani. Dan saya wali kelas. Oh, oke, berarti sudah kenal ya dengan Bu Fikri. Saya bacakan dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum Bapak Ibu guru yang hebat dan wali murid saudaraku semua yang luar biasa. Kami wali murid dari Ananda M. Irsyad dan juga Iyat ya. Tetap semangat mendukung anak-anak hebat mematuhi peraturan sekolah dan insya Allah anak-anak akan menjadi anak-anak yang luar biasa hebat, mandiri dan mengejar cita-citanya dengan lancar. Insya Allah kerja keras kita tidak akan mengkhianati hasilnya. Oh, amin ya robbal alamin. Oke, baik, terima kasih atas dukungannya Bu Fikri. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada orang tua Ananda Iyat Irsyad. Oh iya, terima kasih orang tua atau wali dari Iyat Sayyid ini termasuk yang sangat mendukung program sekolah ya Bapak Ibu. Jadi memberikan kepercayaan kepada sekolah dan seringkali maksudnya menanyakan keadaan anak-anak. Cuma saya salutnya ketika saya membatasi istilahnya, saya bilang bahwa ada bagian yang perlu kami sampaikan dan tidak. Wali dari Iyat Sayyid ini menghargai itu. Kami dari sekolah mungkin juga ingin ada beberapa hal yang menjadi privasi sekolah dan tidak semuanya bisa kami sampaikan kepada wali murid. Dan saya bersyukur sekali di kelas 10 MIPA 1 ini diwakili oleh wali dari Iyat Sayyid menghargai itu. Jadi saya menemukan sering sekali di wali kelas 10 MIPA 1 ini menghargai itu. Dan menurut saya itu adalah dari kepercayaan kita. Berarti dasarnya tadi ya ada kepercayaan di sana. Oke. Teman-teman, apakah ada yang lain yang kita bersabar dulu ya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu bisa juga melihat di kolom chat apa sudah dibagikan ya. Di situ ada link daftar hadir yang Bapak Ibu bisa isi. Tidak hanya link daftar hadir, tapi juga ada evaluasi. Jadi kami sangat terbuka, sangat meminta juga saran, dukungan, kritikan dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan dan juga lebih untuk lebih bagusnya acara kita pada pagi hari ini dan seterusnya supaya lebih langgeng gitu acaranya ya. Jadi kami meminta saran kritik dari Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu setelah nanti mengisi daftar hadir secara otomatis melalui link yang Bapak Ibu melalui email yang Bapak Ibu pergunakan untuk mengisi daftar hadir tadi, kami menyediakan sertifikat kegiatan. Nah, ini sudah ada nih, ada pertanyaan dari Pak Ferda. Kayaknya saya nggak asing dari namanya. Wah, siapa ya? Ini kan kita sendiri. Rekan kita sendiri ya. Pasti ini lagi senyum-senyum di belakang sana nih Pak Ferda nih. Ada pertanyaan dari Pak Ferda. Apakah ada rencana ada buku ekspedisi Nexus jilid 2? Wah, udah antusias banget nih untuk melihat jilid 2-nya nih Bu Fikri. Dengan melihat kemampuan videografi anak-anak, nampaknya bagus deh jika buku ini diangkat sebagai film, menjadi sebuah film pendek. Wah, sangat senang sekali nih. Kira-kira bagaimana Bu Fikri? Kalau ditanya apakah ada rencana untuk membuat buku ekspedisi Nexus jilid 2, kalau saya diberi tantangan seperti itu saya senang-senang saja. Maksudnya itu nanti juga istilahnya menantang saya dan di situ saya juga belajar akhirnya. Cuma begini, membuat itu adalah hal yang mudah, tapi memberikan dampak itu yang menjadi pertanyaan. Ada nggak komitmen dari kita sendiri juga dari sekolah yang mana ya seperti ini? Saya nggak mau kalau misalnya kita cuma membuat kemudian nganggur bukunya gitu loh. Didiamkan saja. Akan lebih baik kalau misalnya kita membuat buku dan itu dinikmati oleh semua orang. Karena harga dari sebuah buku itu bukan harga yang terlihat ya Bu ya, tapi pesan yang ada di dalamnya. Kalau itu nggak dibuka, nggak
baca, ya buat apa sih gitu loh. Tapi kalau proyek film pendek itu kayaknya boleh juga deh Bu Jida. Bisa deh kayaknya kita kita bisa dimulai ya. Ya, apalagi lihat memang kemampuan videografi anak-anak memang bagus. Cuma ini info saja, dalam waktu terdekat sepertinya saya kan lebih fokus kepada ini istilahnya mendampingi anak-anak untuk menerbitkan kumpulan puisi deh kayaknya. Wah, udah nggak sabar nih Bapak Ibu. Nanti kami pasti informasikan jika sudah ready ya bukunya untuk dipesan untuk yang kumpulan puisi itu tadi di ID literasi.semantarnala. Nah, itu juga harus ada istilahnya komitmen kita dari guru juga dari sekolah untuk menghasilkan karya yang nggak cuma karena kita sudah jelas kita punya pasar ya, orang tua kalau tahu anaknya akan menerbitkan buku pasti orang tua mau beli, dan saya nggak mau orang tua membeli karya yang jelek istilahnya seperti itu yang rata-rata. Nah pasti nanti sekolah harus punya komitmen untuk memang mencetak anak-anak menghasilkan karya yang bagus gitu. Dan ada kelanjutannya, contohnya kayak bikin video pendek. Nah, nanti kita lombakan, siapa tahu menang. Sekolah kita bisa punya nama lebih luas lagi seperti itu. Betul sekali. Oke, Bapak Ibu, baik yang penasaran nih. Jadi kami harapannya tidak hanya beli untuk punya, tapi beli untuk benar-benar membaca dan benar-benar mengambil sesuatu nilai dari buku itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui Instagram ya, di DM Instagram. Nah, sebagai spill juga nanti untuk yang orang tua kelas 12, nanti ada karya juga dari anak kelas 12 kita. Yang sekarang sedang digarap ini oleh guru hebat kita, pengajar bahasa Indonesia kelas 12, ada Bu Miftah ya. Itu sedang bekerja bersama anak-anak untuk membuat kumpulan Bu Miftah ya? Novel juga ya? Bisa dikatakan novel? Bukan? Lebih pada pendapat, opini. Oh, opini, lebih merupakan opini yang stilnya juga sudah bisa dilihat ya di Instagramnya literasi. Itu ada video pendek. Jadi kalau yang tadi itu dari buku, anak bikin video. Nah ini kita kasih spill video dulu. Baru ada bukunya nanti. Jadi pasti Bapak Ibu penasaran, tunggu ya. Jangan lupa follow Instagramnya literasi. Nah, yang paling penting follow ya, bentuk dukungannya. Bentuk kepercayaannya. Bentuk kepercayaannya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung acara. Nggak terasa nih Bu Fikri ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Fikri. Sebuah kehormatan ada di sini, Bu Rida. Artinya saya bisa masuk YouTube. Bisa ketemu langsung dengan Bapak Ibu di rumah. Iya, betul. Dan bisa memamerkan karyanya anak-anak itu sih yang paling penting supaya orang tua punya pandangan bahwa anaknya di sini beneran belajar kok gitu loh. Dan ada karyanya dan anak-anak di sini itu senang. Bahagia di sini. Dan, perlu sekali memang kepercayaan dari orang tua kepada guru, kepada sekolah. Kembali lagi saya ulang bahwa kepercayaan itu yang nanti akan menghasilkan hal yang lebih baik ke depannya seperti itu. Wah, bagus sekali. Boleh dong minta aplausnya secara virtual ya. Yang di sini antusias sekali udah aplaus duluan. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Bu Fikri. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Hari Wahyono, Ibu Nini Kristiani, Pak Agus Haryono, Bapak Ibu orang tua wali murid SMA Negeri Tarunanala Jawa Timur, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, pembina, pengasuh, dan seluruh warga SMA Negeri Tarunanala Jawa Timur serta hadirin yang berbahagia untuk menyempatkan waktunya ngobrol bareng, belajar bareng di acara Kopi Sinala 5 pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, tidak lupa tadi kita udah buka dengan jargon kita. Saya mau nih bersama-sama, tadi kan belum ada Bu Fikri ya. Jadi begini Bu Fikri, nanti akan jempolnya, seduh kopinya, mari belajar bersama. Saya hitung sampai 3 ya, seperti tadi. Silakan Bapak Ibu buka kameranya sebentar saja. Oke, 1, 2, 3. Kopi Sinala, seduh kopinya, mari belajar bersama. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di Kopi Sinala ke-6 di bulan Februari nanti ya, akhir bulan Februari ya, 2. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.